pekerjaanmu? Halo, saya Alia sebagai warga. Halo, saya Desi Fakhniar sebagai editor. Halo, nama saya Muhammad Abdul Saleh sebagai juru kamera. Halo, saya Rizky Fatima sebagai reporter. Halo, saya Taufik sebagai presenter dan scriptwriter. Kembali lagi bersama saya, Taufik Tricayanto, yang akan memandu jalannya di investigasi kali ini. Membahas tentang sejauh mana cepat tanggap dari kegiatan atau pertelevisian media saat ini. Tepat pada 17 Agustus 1962, TVRI hadir atau nama singkatan dari Televisi Republik Indonesia yang merupakan TV publik negeri yang dibangun oleh kepemerintahan atau salah satu instansi di negara. Televisi saat itu merupakan satu tolak ukur untuk meninjau baik dari segi apa yang dipertontonkan yang akan menghasilkan propaganda, kekuasaan, dan informasi tentang hal publik secara massal. Saat itu, televisi hadir untuk meliput ataupun bertepatan dengan acara Asian Games yang keempat. Menurut Ernst Rutjono, sebagai salah satu teknisi pada tahun 1960-an, mengujarkan bahwa tidak semua berita bisa masuk, tetapi harus sesuai dengan ketentuan dan kelegalan yang sudah diberikan oleh kewenangan terkait secara media dan juga apa yang telah menjadi tontonan publik. Seperjalannya, pada tahun 1989, RCTI hadir sebagai TV swasta yang menggemborkan bahwasannya kalangan media ataupun yang bisa dipertontonkan dalam publik itu diperuntukkan oleh kalangan elit. Dan juga hanya untuk disajikan sebagai sarana hiburan, bukan sebagai sumber informasi masyarakat. Karena kalangan publik di sini ataupun perputaran elit global pada saat itu membuat semua unsur seni budaya dan juga apa yang menjadi konsumtif umum publik itu terabaikan. Salah satunya sudah ada rekan saya yang langsung meliput menuju narasumber yang mengetahui seluk-beluk dari pertelevisian semasa lampau hingga saat ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Taufik. Apa itu jurnalistik di dalam media televisi? Menurut McGill 2010 menyebutkan bahwa jurnalisme televisi adalah bagian dari media massa yang bertugaskan menyampaikan informasi kepada publik melewati bentuk video artikel yang melewati di dalam jurnalisme. Televisi harusnya mengimbangkan ketika objektivitas serta dampak visual di dalam emosional dari berita yang ditayangkan. Terima kasih kepada Taufik yang berada di studio dan Teh Alia yang tadi sudah menjelaskan. Karakteristik utama dari media televisi dalam jurnalisme yaitu pertama audiovisual yang menggabungkan visual atau gambar dan suara. Lalu yang kedua adalah kecepatan dalam penyampaian informasinya. Nah, yang ketiga yaitu ketepatan dan aktual dalam penyampaian berita. Lalu yang terakhir ini adalah anchor dan narasumber. Anchor sebagai penyampai beritanya, lalu narasumber yang diwawancara dalam media televisi. Dan mereka sangat berperan penting dalam media televisi untuk jurnalisme. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya Alia. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Saleh. Di sini saya akan melaporkan mengenai materi pengertian jurnalis investigasi. Apa itu jurnalis investigasi? Jurnalis investigasi merupakan jantung demokrasi yang berdetak. Sebuah proses yang tak kenal lelah dalam mengungkap kebenaran di balik lapisan-lapisan informasi yang terselubung. Lebih dari sekedar pelaporan berita harian, investigasi jurnalisme adalah penyelidikan mendalam, analisis kritis, dan penyajian fakta yang terverifikasi untuk kepentingan publik. Proses investigasi jurnalisme bukanlah tugas yang mudah. Ia membutuhkan ketekunan, kesabaran, dan dedikasi yang tinggi. Jurnalis investigasi harus mampu menggali informasi dari berbagai sumber. Keberhasilan investigasi jurnalisme bergantung pada beberapa faktor kunci. Pertama, akses informasi yang bebas tidak terhambat. Kebebasan pers merupakan prasastra mutlak bagi jurnalis investigasi untuk menjalankan tugas. Kedua, keterampilan. Jurnalistik yang mumpuni termasuk kemampuan investigasi, wawancara, analisis data, dan penulisan yang efektif. Ketiga, dukungan dari redaksi dan media yang berkomitmen pada jurnalisme berkualitas. Keempat, perlindungan hukum yang memadai bagi jurnalis investigasi dari ancaman dan intimidasi. Kesimpulannya, investigasi jurnalisme adalah pilar demokrasi yang tak tergantikan. Baik, terima kasih. Saya alihkan kepada Teh Rizka.
Baik, terima kasih kepada rekan saya Kevin. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Rizka Dini Fatima dalam liputan seputar jurnalis investigasi. Dalam liputan kali ini saya akan melaporkan alur kerja dari jurnalis investigasi. Yang pertama itu adalah topik. Bukan topik yang sekarang berada di studio ya, akan tetapi topik yang akan kita bawakan ketika memilih jurnalis investigasi. Di mana topik ini harus boom ke permukaan dalam artian membawa eksistensi bagi penyiaran tersebut. Lalu yang kedua adalah menganalisis riset awal. Riset awal ini dilakukan untuk bisa mendapatkan sampel siapa yang akan diwawancara dan juga siapa yang akan kita datangi ke lokasi kejadian. Lalu next yang selanjutnya adalah wawancara dan juga observasi. Setelah kita menemukan orang yang akan diwawancara dan kita menemukan lingkungan yang akan kita observasi, kita akan datangi lingkungan tersebut atau lokasi tersebut untuk melakukan wawancara secara langsung. Oke, yang keempat adalah investigasi mendalam. Di mana ketika kita sudah menemukan sampel wawancara dan kita juga sudah mendatangi lokasi observasi, maka kita akan melakukan observasi secara mendalam di mana kita akan menggeledah semua yang ada di sana, entah itu file-file atau tempat-tempat yang sudah kita kunjungi. Lalu langkah selanjutnya adalah produksi berita, di mana semua sampel dan juga semua draft yang sudah kita temukan ketika alur investigasi akan dikumpulkan, lalu akan ada tahap penyuntingan dan juga editor oleh tim editor ahli untuk memilih opini dan juga narasi yang tepat ketika berita ini ditayangkan. Lalu yang selanjutnya adalah penayangan. Penayangan ini tentunya akan dilakukan di televisi, di mana akan dibawakan oleh seorang anchor, dan kemungkinan yang akan dibawakan itu harus sesuai dengan yang ada di draft yang sudah disiapkan oleh para tim editing. Nah, oke, yang selanjutnya itu adalah yang terakhir adalah perlindungan hukum, di mana seorang jurnalis yang ketika dia melakukan pemeriksaan investigasi tentunya akan membawa dampak buruk, entah itu ketersinggungan oleh oknum-oknum tertentu. Oleh karena itu, seorang jurnalis mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari aparat hukum setempat. Baik, terima kasih. Baik pemirsa, karena tadi sudah mendengarkan penjelasan dari rekan-rekan saya, oleh karena itu saya sekarang akan mewawancarai narasumber-narasumber. Nah, apakah mereka tahu apa itu kelebihan dan kekurangan dari jurnalisme dalam media televisi? Baik, kita lanjut saja ke narasumber pertama. Di sini ada Bapak siapa? Saya Bapak Muklis. Oh ya, Bapak Muklis. Nah, langsung saja ke pertanyaannya, Bapak ya. Menurut Bapak nih, apa kelebihan dan kekurangan dari jurnalisme dalam media televisi? Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama itu ada menarik secara visual, kemudian televisi itu bisa menjangkau banyak orang, dan juga menyampaikan beritanya cepat. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu, yang pertama itu ada durasinya yang terbatas di televisi, yang kedua itu berlebihan secara visualnya, dan yang ketiga itu biaya produksi yang sangat mahal. Wah, jawaban dari Bapak Muklis ini sangat lengkap. Jadi kepo nih, pekerjaan Bapak Muklis ini apa? Kebetulan saya juga reporter di televisi teh, jadi kurang lebih tahu ya apa kekurangan dan kelebihan dari jurnalisme dalam televisi itu. Nah, ternyata kita sejawat ya Bapak. Ya. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Bapak. Mungkin kita berlanjut ke narasumber lain. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik pemirsa, kita beranjak ke narasumber kedua. Apakah beliau tahu apa itu kelebihan dan kekurangan dari jurnalisme dalam media televisi? Dengan Ibu Halwa. Ibu Halwa, ya langsung saja ya ke pertanyaannya. Oh, iya. Ibu tahu nggak apa kelebihan dan kekurangan dari jurnalisme dalam media televisi? Kalau untuk kelebihannya tentu karena sejak tahun-tahun sebelum-sebelumnya itu memang televisi itu menjadi media yang cukup penting dan juga menjadi media yang utama untuk digunakan oleh masyarakat gitu. Karena semakin kesini semakin banyak penggunaan televisi. Namun memang seiring berjalannya waktu untuk sekarang memang untuk media televisi ini tidak terlalu relevan karena apalagi semenjak kejadian harus TV yang digital yang memang sudah harus terhubung itu kan membuat semua orang bisa mengakses otomatis. Ketika ada berita di TV sekarang tuh udah jarang orang bisa mengakses karena menjadi sulit untuk mendapatkan saluran gitu. Dan mungkin untuk kelebihan yang lain sebenarnya karena TV ini pun untuk sekarang tuh bisa diaksesnya di mana saja sebenarnya untuk sekarang ya, karena sekarang tuh sudah nyambung ke internet juga beberapa, jadi sudah bisa kita lihat lagi di media yang lain gitu untuk dari televisi. Namun untuk kekurangannya dari televisi ini, selain dari berita yang luas, tapi bisa juga ini tuh malah mempersulit sebenarnya untuk jurnalis di media TV. Karena tadi itu, karena banyak kebijakan-kebijakan yang baru atau karena ada berkembangnya teknologi, sehingga tidak semua orang sudah bisa menggunakan televisi. Baik pemirsa, dari kedua narasumber tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kelebihan dan kekurangan dari media televisi, yaitu kelebihan utamanya adalah menampilkan audio visual yang akan menarik perhatian dari pemirsa. Lalu kekurangan utamanya yaitu biaya produksi yang tinggi. Nah, mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada Taufik di studio. Kesimpulannya, media televisi meskipun menghadapi persaingan ketat dari platform digital tetap menjadi kekuatan yang signifikan dalam membentuk opini publik dan menyampaikan informasi. Kemampuannya untuk menyajikan informasi secara visual dan langsung, menjangkau audiens yang luas serta menggabungkan berbagai format seperti berita, hiburan, dan dokumenter, menjadikan televisi sebagai media yang serbaguna dan berpengaruh. Namun, tantangan di masa depan terletak pada kemampuan televisi untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan preferensi penonton serta mempertahankan kredibilitas dan integritas jurnalistik di tengah arus informasi yang deras dan terkadang menyesatkan. Keberhasilan televisi di masa depan bergantung pada kemampuannya untuk berinovasi, menjaga kualitas konten, dan membangun kepercayaan dengan audiensnya.
Peran televisi sebagai pencerah, pendidik, dan penghibur tetap relevan, asalkan mampu beradaptasi dan menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bekerja di lapangan. Saya Taufik Trisayanto, pamit undur diri. Salam jurnalistik.